Terima kasih Yang Mulia. Pak Syahril Japarin, Pak ya. Direktur Utama Perum Perindo Januari 2016 sampai dengan Desember 2017. 2 tahun ya, Pak Syahril ya? Ya. Ya. Apa sebenarnya Pak dana MTN itu yang saksi ketahui? Dana MTN adalah dana yang kami perlukan untuk pengembangan usaha, investasi dan modal kerja. Pinjaman begitu? Pinjaman yang kita lakukan kepada non-bank, so modal profesional. Apakah itu termasuk suatu aksi korporasi biasa? Ya, betul. Sebelum merencanakan dana MTN ini, apakah sudah ada dibahas dan masuk dalam RKAP tahun anggaran 2017? Dalam RKAP 2017 tidak secara spesifik disebutkan MTN, tapi adalah ada sumber-sumber pembiayaan dari profesional atau lembaga keuangan. Apakah aksi korporasi tadi itu dibenarkan dalam RKAP atau dalam pelaksanaan program tahunan? Dibenarkan atau tidaknya tentunya sesuai dengan anggaran, tidak sesuai anggaran, sesuai dengan anggaran dasar. Ya, anggaran dasar Perum Perindo saat itu? Ya, sesuai. Ya. Sebelum atau pada saat merencanakan dana MTN ini, apakah Pak Syahril selaku Direktur Utama ada berkoordinasi atau berkomunikasi dengan para mitra usaha ini seperti Pak Alalam, Pak Arianto ini? Nggak ada hubungannya, Pak. Nggak ada hubungannya? Nggak ada hubungannya. Oke. Atau apakah sebelumnya para mitra usaha ini sudah diberitahu bakal ada dana MTN sebesar 100 miliar begitu? Tidak, itu urusan internal kami. Internal Perum Perindo ya? Iya. Baik. Nah, kemudian saksi dibentuk tim ya? Ya. Tim penerbitan surat hutang jangka menengah atau medium term notes ya? Iya. 13 Maret 2017. Apakah pada saat itu Pak Risyanto sudah menjabat Direktur Operasional? Saya lupa kapan Pak Risyanto bergabung. Ya. Baik. Kami juga ada SK penunjukan Pak Risyanto sebagai Direktur Operasional itu 17 Maret 2017. Gitu Pak ya? Ya. Oke. Berarti ini sudah sebelum Pak Risyanto menjabat Direktur Operasional sudah ada perencanaan MTN ini Pak? Pembicaraan ya Pak ya? Ya. Termasuk pembentukan tim ini? Ya. Ya. Nah, kemudian ini ada rilis media Perum Perindo terbitkan MTN mulus, raih rating BBB+. Apa maksudnya ini Pak? Artinya rating penilaian profesional terhadap kinerja dari keuangan Perum Perindo ini adalah layak investasi Pak. Oke. Dan diapresiasi sama pasar modal. Oke. Nah, kami mau diperjelas Pak, MTN ini tadi, ini dari mana sumber uangnya? APBN kah atau seperti apa? Dari sektor swasta. Sektor swasta, apakah bank swasta atau apa? Ya, investor dari swasta. Masyarakat? Masyarakat atau mungkin lembaga atau perusahaan secara bebas boleh membelinya di pasar tadi. Apakah juga melibatkan bank-bank BUMN? Tidak. Nah, kemudian dalam prosesnya, kemudian MTN tadi cair ya Pak ya, dicairkan ya sertifikatnya. Nah, sebelum dicairkan, apakah penerbitan MTN ini mendapat
persetujuan dari Dewan Pengawas? Sudah. Ya. Siapa saat itu Pak Dewan Pengawasnya? Ketuanya Pak Sarip Wijaya. Sarip Wijaya dan Arif Satria ya? Anggota. Ya. Ada suratnya seperti ini. Apakah memang penerbitan MTN itu membutuhkan persetujuan Dewas? Sesuai pasal 30 ayat 1 huruf C itu memerlukan persetujuan Dewas. Berarti ya. Nilai MTN sebesar 200 miliar itu Pak ya? Ya. Nah, kemudian saksi ada membentuk tim lagi, tim penerbitan hutang jangka menengah. Ini revisi Pak ya? Betul. Tanggal 3 Juli 2017. Ya. Ketuanya Fatah Setiawan Topo Broto ya? Ya. Oke. Apa sih tugas tim ini Pak dibentuk begini? Mempersiapkan untuk penerbitannya tentunya dengan mereview terhadap kemampuan perusahaan, prospek ke depan pengembalian, serta kemudian mereview juga untuk semua persetujuan yang diperlukan untuk penerbitannya Pak. Bagaimana hasil kerja tim saat itu? Bagus Pak. Kemudian ada juga legal opini dari kantor hukum ya? Betul. Marsini Martuatmojo Iskandar. Ya. Bagaimana pendapat hukum terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saat itu? Bahwa menurut konsultan hukum, semua langkah ataupun persetujuan yang diperlukan berdasar ADART kami PP 09/2013 sudah terpenuhi semua Pak, dan ini sudah bisa diterbitkan. Oke. Nah, kemudian saksi bertanda tangan di akta perjanjian penerbitan dan penunjukan agen pemantau. Ya. Notaris Ari Supratno ini ya. Tanggal 2 Agustus 2017. Ya. Sebenarnya dalam akta ini apa saja yang diperuntukkan penggunaan dana MTN ini? Tadi sudah saya jelaskan Pak penasihat hukum bahwa ini adalah dipergunakan untuk modal kerja dan atau investasi guna mengembangkan usaha penerbit, Khususnya di bidang perikanan tangkap. khususnya di bidang perikanan tangkap. Oke. Jadi bukan satu-satunya bidang perikanan tangkap. Oh, artinya boleh di luar perikanan tangkap. Iya Pak, ada di depannya sudah dibilang untuk modal kerja dan atau investasi guna pengembangan usaha penerbit. Saya pikir clear sekali itu Pak. Iya. Apa itu contohnya Pak di luar perikanan tangkap itu? Semua usaha kami. Seperti apa misalnya? Kami punya budidaya, kami punya pengelolaan pelabuhan itu Pak. Oke. Itu terlaksana semua ya? Ya. Oke. Nah, kemudian terbit tanggal 4 Agustus 2017 sebesar 100 miliar. Kenapa dia dipecah menjadi 2 sertifikat seperti ini Pak? Ada seri A, seri B. Saya lupa penyebabnya apa. Ini seri A ini masa Bapak ya? Ya. Berarti yang 4 Agustus 2017 ya? Ya. Baik. Nah, ketika penerbit sertifikat MTN tadi mencairkan, itu masuk ke rekening khusus atau rekening umum Perum Perindo? Khusus atau umumnya saya nggak tahu, tapi jelas masuk langsung ke rekening Perindo Pak. Langsung ke rekening Perindo ya? Dicatatkan sebagai apa itu Pak dalam rekening Perindo? Pembukuan Perum Perindo? Wih, saya sudah tahu di dalam sekarang ini. Gimana? Gimana Pak? Nggak paham saya kalau di dalam, yang jelas sudah masuk ke rekening Perindo. Oke. Kemudian sepengetahuan saksi bagaimana mekanisme internal terkait penggunaan dana MTN tadi? Nah, tadi saya menjawab pertanyaan Ketua Majelis Pak, sudah saya jelaskan Pak, bahwa itu di tataran operasional. Bagaimana? Ada yang di tataran operasional dan hubungannya di luar operasional adalah dengan SAPP keuangan Pak. Ya, ada SOP yang mengatur. Kalau seingat saya, ini berlaku adalah umum untuk yang sudah terjadi Pak. Ya. Khususnya SOP pada waktu itu. Ya, seperti apa itu? Ya, ini flow-nya adalah dari kebutuhan operasional, pergi ke keuangan,
Demikian Pak. Oke. Terkait pengembaliannya seperti apa? Pengembalian dana MTN tadi. Pengembalian. Maksudnya pembayaran kepada... Ya, pembayaran kepada penerbit. Bukan di zaman saya Pak. Itu kan baru aja Pak. Oh, tidak ada cicilan di waktu itu pembayarannya? Belum Pak. Belum ada ya. Nah, kemudian, selama saksi menjabat di RUT ya 2016 sampai 2017 tadi, bagaimana transaksi perdagangan antara Perindo dengan mitra usaha? Bagus Pak, lancar. Ya seperti apa? Dengan ini misalnya dengan Pak Lalam ini sudah sebelum itu ya? Sudah sebelumnya. Ya sebelum ada MTN sudah ada kerjasama ya? Ya. Ya. Seperti apa Pak? Saya kurang jelas pertanyaan Bapak, tapi yang jelas ada hasil audit dari BPK sendiri tahun 2020 untuk tahun 2017 posisinya bahwa semua dari transaksi kami Perindo dengan beliau yang berdua Pak TPS maupun kami ini berjalan lancar, sudah terbayar semua, tidak ada outstanding. Baik. Ada audit BPK ya? Ada. Setiap tahun itu? Tidak setiap tahun. Pada tahun berapa? Tahun anggaran berapa diaudit oleh BPK? 2020. 2020 ya? Ya, untuk kinerja 2017 sampai 2019 triwulan 3. 2017 sampai 2019. 2019. Oke. Nah tadi setelah MTN seri A tadi 4 Agustus dicairkan, apakah seluruh dana yang diterima Perindo itu digunakan untuk kerjasama dengan mitra? Tidak semuanya sebagaimana yang saya jelaskan Pak, karena dipergunakan untuk seluruh kegunaannya adalah untuk pengembangan usaha Perindo. Ya, sebelum saudara mengakhiri jabatan di Perum Perindo Desember 2017 itu, apakah ada mitra yang macet dalam pembayaran atau sebagainya? Belum ada dalam konteks kami Pak, macet itu. Karena memang macet itu didefinisikan di dalam laporan keuangan kami, jelas Pak, aturannya adalah setelah 1 tahun tidak terbayarkan itu baru disebut macet Pak. Oke. Nah terkait laporan keuangan Perum Perindo sendiri setiap tahun apakah diaudit oleh akuntan publik? Ya, diaudit akuntan publik. Saksi masih tahu audit tahun 2016 dan 2017 bagaimana hasilnya? Detail saya tidak tahu, tapi yang jelas bagus untuk semuanya. Bagaimana? Menguntungkan profit semuanya. Profit semua ya. Baik. Tadi kami masih ini ya dengan keterangan saksi yang ditanyakan majelis hakim tadi. Pak Risyanto sebagai direktur operasional paling berperan. Coba Pak, baik SOP saja. Peran direktur operasional apa sebenarnya Pak dalam transaksi perdagangan ini? Perdagangan ini kan di bawah direktur operasional Pak. Jadi paling tidak mereka reportnya adalah kepada direktur operasional. Report? Ya. Oke. Kemudian? Report dan tentunya persetujuan untuk kegiatan mereka ada di direktur operasional. Oke. Peran direktur utama? Untuk operasional tidak ada Pak. Tidak ada? Tidak ada. Nah kalau persetujuan perjanjian pembayaran dengan mitra itu seperti itu? Itu tadi flow-nya cuma sampai kepada direktur operasional, SPP gitu kan. Dan kalau seandainya itu ada yang harus ikut menandatangani itu lebih karena memang keharusan direksi menandatangani 2 di antara 3 direksi menandatangani cek Pak. Oke, penandatangan cek. Ya. Penandatanganan perjanjian dengan mitra yang bertindak untuk dan atas nama korporasi? Kalau berdasarkan update kami Pak, ini diperbolehkan setiap direksi Pak. Oke. Apakah saksi pernah bertanda perjanjian kerjasama mitra? Pernah. Nah, dengan mitra siapa? KBP. Ya. Ya selain itu? Tidak ada. Kalau
direksi lain seluar direktur utama membuat penandatanganan itu dengan surat kuasa direktur utama? Nggak perlu. Ada persetujuan dari direktur utama? Tidak perlu. Itu ya. Oke, Pak Saril itu dulu. Pak Lalam ya. Nah, Pak Lalam ini tahu ada dana MTN di Perum Perindo itu? Tidak. Nggak tahu ya. Tapi sudah lama bekerja sama dengan Perum Perindo. Waktu itu aja. Ya sejak tahun berapa, Pak? Kemilau Bintang Timur sejak tahun berapa bekerja sama dengan Perum Perindo? 2016. Tahun? 2016. Ya, 2016 ya. Akhir 2016. Ada tanda tangan perjanjian kerjasama, Pak? Ada ya. Surat perjanjian kerjasama perdagangan nomor 082 tanggal 22 Juli 2016. Betul? Ya, yang pertama. Ya. Dengan siapa Bapak bertanda tangan? Pak Satu. Ya, selaku direktur utama ya. Kemudian saksi kenal dengan Pak Arisyanto. Siapa yang mengenalkan? Ya karena beliau kan sudah datang, kami sudah bekerja sama, kan otomatis kenal jadinya. Hanya di situ. Ya. Setelah ada perjanjian kerjasama, setelah berjalan proses perdagangan, Otomatis beliau kan juga salah satu acara yang beliau lakukan adalah pelepasan ekspor. oh kalau ada acara-acara seremoni begitu. Kemudian ke Boston, kemudian di Makassar dengan Bu Rini juga beliau di Boston dengan Bu Susi. Iya. Ya kami semua yang memfasilitasi. Oh kalau ada event-event ya. Hardware maupun software kami yang punya di Perindo ikutlah. Baik. Bahkan Kemudian setelah itu ada perjanjian kerjasama operasi atau KSO. yang utama itu. Itu yang utama ya. Di tanggal 24 Agustus 2016. Ya. Betul ya? Nah, ini dengan Pak Saril juga? Ya. Oke. Apa saja Pak bentuk kerjasama operasinya? Itu dari mulai pengadaan bahan baku, kemudian proses pengawasan lah. Karena kami memang sudah membuat produknya udah sangat value added, udah retail pack. Makanya kami punya sertifikat namanya British Retail Certificate. Itu yang sangat mahal. Kami mendapatkan itu 2-3 tahun nggak lulus, Pak. Berapa lama itu Pak? Apa ya? Proses ke KSO itu berlangsung? Ya sampai dengan selesai tadi mulai dari perjanjian itu. Sampai dengan 2018? Iya. Masih ya? 19 masih pelepasan Makassar itu awal 2019. Oke. Yang dilepas oleh Bu Rini kan Ya. Makassar. Se- Ke Eropa. Ya, sepengetahuan saksi berapa nilai transaksi antara PT KBT dengan Perum Perindo? Total? Saya lupa pastinya karena saya nggak ikut operasional ya. Ya. 170-an sekian. 170-an ya? Kalau salah total. Kami ikuti uraian dalam dakwaan 119 miliar dan 2 juta US dollar. Ya. Kurang lebih ya. Baik. Prosesnya bagaimana Pak? Pengembalian dari mitra kepada Perum Perindo? Ya, kami kan Perindo mendanai pembelian bahan baku, kemudian diproses di kami, kemudian diekspor juga atas nama Perindo dapat pembayaran dari buyer. Ya, kami mau pastikan itu peristiwanya terjadi. Ya sangat terjadi, lihat datanya Pak. Bukan, maksudnya apakah ada yang fiktif saat itu? Tidak ada, kami perusahaan established Pak. Iya, masih saya tanya Pak. Berarti terjadi. Di website, di Google, nama saya semua lengkap. Masih ada ini? Kemilau Bintang Timur masih ada? Ya sekarang udah hadir karena saya yang Pak. Tutup? Ya udah, kasihan Pak ribuan karyawan PHK. Oke. Nah kemudian ada pembayaran sekitar 80 miliar dan 2 juta US dollar. Ini ada, berarti terjadi Pak ya? Pembayaran itu ya. Kami ya kerjasama operasi, Ya. bukan jual beli. Ya. Beda sekali dengan yang lain. Oke. Kemudian ada piutang macet ini Pak. Sekitar Ya, 40 miliar. Rugi. Sudah saya jelaskan tadi kan Ya. Pak Jaksa, itulah yang terjadi. Berapa piutang macetnya sisanya Pak? 40-an kalau saya.
40 miliar ya. Nah, selama itu ada proses apa dalam penyelesaian piutang macet ini? Ya, saya sebagai apa ya istilahnya anak bangsa lah yang sebagai pengusaha. Tadi kan sudah saya sampaikan kenapa terjadi itu karena resiko bisnis rugi gara-gara kebijakan Mr. Donald Trump. Sekarang sudah menjadi fakta sejarah. Semua orang ada sebagai maaf saya cerita sedikit, ada teman saya namanya Pak Thomas, itu punya perusahaan tuna di Ambon dan di Bali, itu 17 kontainer Pak di reject langsung oleh Pak Donald dan langsung bangkrut sampai sekarang. Jadi begitu dahsyatnya kejadian itu. Jadi nilai saya itu usah diulang-ulang Pak, jauh di atas itu. tidak usah diulang-ulang yang itu kan. Maaf. Ya. Fokus saja Baik. ke perjanjian yang sudah dilakukan dengan Perum Perindo. Ya. Maaf. Ya. Apakah selama itu Perum Perindo ada mengajukan gugatan perdata kepada PT KBT? Saya tidak tahu Pak. Nggak tahu ya. Kemudian apakah saudara saksi mewakili PT KBT pernah membuat perjanjian pengakuan hutang? Tidak. Tidak. Karena sudah tidak pernah berhutang Pak Perindo. Kami bekerja sama rasional, tidak pernah berhutang. Oh, jadi kalau rugi sama-sama rugi seperti itu? Lihat di perjanjiannya ada 60%. Gitu. Oh, jadi bukan uang Perindo masuk ke KBT itu sebagai modal, bukan begitu? Ya, kami tidak pernah berhutang dengan Perindo. Atau uang dari Perindo masuk ke KBT untuk membeli produk? Membeli bahan baku. Oh, belum jadi ya, bahan baku, mentah. Di proses di tempat kami ada orang Perindo di situ setiap hari yang ikut mengawasi, ikut belajar. Kami terbuka semuanya, silakan memeriksa apapun. Kemudian diekspor atas nama Perindo dapat pembayaran dari pajak. Dan bedlaknya tadi karena gara-gara Mr. Donald Trump. Oh, jadi setelah perjanjian KSO itu, apakah KBT dengan Perindo ada perjanjian jual beli lain? Tidak ada. Oh, hanya KSO itu saja? Ya. Gitu ya. Oke, Pak Rianto, GPS ya? Ya. GPS Global Prima Sentosa. Ya, baik. Masih ada perusahaannya nih Pak? Masih buka jalan ya? Sudah mulai Sepi. Bergerak di bidang apa ini GPS? Jual beli ikan. Selama berhubungan dengan Perum Perindo, apakah PT GPS ini selalu dengan perjanjian? Di bisnis ikan tidak ada. Ikan itu biasanya langsung beli, jual beli dengan supplier itu langsung. Oh, ini jual beli? Jual beli. Jual beli putus? Jual beli putus. Oke. Ada surat perjanjian kerjasama perdagangan ikan tanggal 31 Agustus 2017. Betul. Ada ini ya? Ada. Dan ada adendumnya Ada. 27 April 2018. 18 ya. Ya. Perindo membelikan kepada GPS. Bukan. Jadi bagaimana? Kita pesan ikan ke Perindo mencari ikan, terus ikannya kita beli, terus kita jual ke buyer kita, hasil penjualan kita balikin ke Perindo. Nah, itu terjadi? Terjadi. Tidak ada efektif? Tidak ada. Bahkan kan ada di datanya, sebelum perjanjian aja sudah terjadi transaksi. Sebelum Perjanjian di 31 kan transaksi dengan GPS dimulai tanggal 21 ya. Agustus. Oh, sudah jalan ya? Perjanjiannya Oke. ditetapkan setelah janji, setelah terjadi maka dibuatkan perjanjian. Baik. Berapa nilai transaksinya GPS dengan Perindo selama Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018? Itu yang dari Pak Hakim kan. Ya, berapa nilai? Terus 50. Ya, 350 miliar ini ya. Ya. Kemudian ada pembayaran rutin ada 288 miliar. Ya. Berapa piutang? 62 sampai 2019. Iya. Kalau ini
GPS mengakui ini piutang. Kan transaksi perdagangan tadi. Hutang ya. Oke. Berarti saksi pernah menandatangani surat perjanjian pengakuan hutang antara Perum Perindo dengan PT Global Prima Sentosa. Waktu itu tahun 2019 ya. Betul, 16 Januari 2019. Iya, ada ya. Ada. Setelah itu ada cicilan tidak? Ada, selama 19 kita ada nyicil. Oh, jalan itu surat. Jangan, saya 19 jalan. Hah? Jangan. Kita 2019 bayar sampai 3 miliar. Ada pembayaran? Ada. Gitu ya. Sekarang? Sekarang ya karena kondisi seperti sama. Nah, iya. Macet lagi. Nggak ada yang dibayarkan. Nggak ada yang dibayarkan. Nggak ada. Oke. Berarti, nah selama itu ada tidak Perum Perindo mengajukan gugatan perdata? Nggak ada. Nggak ada. Hanya masih berpatokan pada ini perjanjian pengakuan hutang ini tadi. Iya, Ada nggak upaya-upaya Perindo memanggil atau berdiskusi atau apa waktu itu? Ada. Masa Pak Arisyanto? Masa Pak Aris pernah kita dibantu. Pernah ya? Kita cari solusi bareng-bareng. Iya, ada. Ada. Ada timnya juga seperti Ada itu? timnya, kita juga Siapa bawa tim? tim. Siapa tim? Kita memutuskan. Driat Maji ya waktu itu? Iya, Ada ya? ada. Oke. Di Pak Lalam tadi juga ada Pak? Upaya-upaya komunikasi tadi Pak? Ada ya? Oke. Nggak ketemu solusinya? Solusi sudah ketemu, cuma pelaksanaannya yang banyak gangguan-gangguan. Ada gangguan? Kondisi perekonomian waktu itu aja. Covid juga ya waktu itu ya? Juga mungkin juga nggak bisa. Gitu ya. Cukup. Hah? Hanya itu. Iyalah, kami pikir cukuplah yang mulia. Ya. Ah, ah. Baik, saudara Lambang ya. Di BAP Pak Lalam. Iya, BAP 24 ini yang disampaikan yang mulia tadi kami baca ini. Penggunaan ya, cold storage dan sampai dengan THR karyawan. Pak Lalam, ini kan internal PT KBT ya. Maksudnya penggunaan ini kan di internal perusahaan KBT ya. Bagaimana Pak? Ya. Nah, pada saat penggunaan dana-dana ini tadi, apakah sepengetahuan Perum Perindo, khususnya Pak Arisyanto ini? Ya, kita bahkan Perindo minta kapasitas. Enggak, oke, Pak Arisyanto ini mengetahui. Saya tidak berhubungan langsung dengan Pak Arisyanto. Oh. Itu anak-anak istilahnya sama Pak Iwan dan Bu Weni saja. Oh, Pak Iwan apa? Bu Weni. Bu Weni dan? Pak Iwan. Oh, itu ya, tidak dengan Pak Arisyanto ini tidak? Saya kira beliau terlalu tinggi lah pangkatnya untuk urusan itu. Bukan Pak, faktanya saja. Ya. Nah, makasih. Yang mulia. cukup. Ya, ada Ya. pertanyaan? Lagi. Ah. Yang masih